Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir berkumpul di ruang kelas 2D ini untuk melaksanakan satu kegiatan Bapak Ibu untuk mensupport kegiatan keberhasilan kegiatan rekan kita, yaitu Ibu Rusmin Kane, itu yang akan mengikuti atau yang telah mengikuti CGP Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan 7, yang alhamdulillah beliau mendapatkan tugas Bapak Ibu yang harus diselesaikan. Jadi mohon waktunya, mohon kesempatannya kepada kita semua Bapak Ibu, nanti sama-sama mendengarkan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmin, yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu atau informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmin ini menjadi ilmu yang baru untuk kita semua. Ya. Jadi bagaimana kita menerapkan di sekolah kita itu tentang budaya positif, apakah itu tentang diri kita atau untuk anak kita atau yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi mohon waktunya Bapak Ibu, nanti kita dengarkan bersama-sama. Jika ada komentar, Bapak Ibu langsung tanyakan saja, karena tidak boleh ditulis, karena kita langsung. Kalau YouTube boleh komentarnya di tulisannya. Mungkin itu saja ya. Rusmin, selamat melaksanakan tugas ya. Semangat ya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi langsung saja, kami siap mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus dulu untuk Bu Rusmin. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah karena sudah memberikan izin kepada saya, begitu juga sudah mendukung kegiatan saya ini, dan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, saya mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menyita waktunya. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa di rumah kita, di sekolah, baik di lingkungan masyarakat. Dan budaya positif ini juga bisa kita laksanakan pada diri kita sendiri dan di anak kita juga. Jadi bukan terfokus kepada siswa saja, tetapi karena ini konteksnya dalam bidang pendidikan, maka kita akan membahas pada proses pembelajaran dan interaksi di sekolah. Baik Bapak Ibu, pada modul budaya positif ini yang akan saya sebarkan adalah pemahaman tentang konsep. Yang pada modul ini ada pemahaman tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di dalam tugas kami, bahwa kami akan menyebarkan pemahaman tentang ini, ya Bapak Ibu. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Kita sudah sebagai tenaga pendidikan sudah lama, ya Bapak Ibu ya. Dulu pembelajaran berpusat pada guru, tetapi sekarang pembelajaran berpusat pada murid. Dan pada paradigma yang baru ini, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, kita sudah diharapkan dan sudah akan melaksanakan
berpusat pada murid. Nah, apa sih perbedaannya pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid? Ini ada ya, Bapak Ibu. Pembelajaran berpusat pada guru, guru itu memperlakukan siswa sebagai objek dalam belajar. Artinya, siswa itu kita bentuk sesuai keinginan kita, sesuai dengan guru. Tujuan saya bahwa murid saya harus seperti ini, ya. Kemudian di dalam pembelajaran berpusat pada guru, posisi guru serba tahu. Guru sebagai satu-satunya sebagai sumber belajar. Namun paradigma ini harus berubah dengan pembelajaran berpusat pada murid. Prinsip pembelajaran diferensiasi, belajar sesuai kebutuhan siswa. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami ini. Terlebih di sekolah kita sudah kelas 1 dan kelas 4 sudah melaksanakan pembelajaran IKM atau Merdeka Belajar ya. Jadi kita di dalam proses pembelajaran diferensiasi itu kita harus memahami kebutuhan siswa. Jadi dalam proses pembelajaran kita harus mengetahui bakat, minat, dan kemampuan anak tersebut sehingga kita nanti di dalam melaksanakan pembelajaran itu bisa tercapai. Tujuannya adalah agar anak bisa belajar, bukan agar guru bisa mengajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing dan pemimpin di dalam pembelajaran, di dalam menuntun karakter anak. Kemudian pembelajaran paradigma baru. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu tidak saya jelaskan lagi ya, karena saya yakin kita semuanya sudah bisa memahami ini. Ada 6 dimensi ya. Profil pelajar Pancasila ada di 6 dimensi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya, di dalam interaksi kita pada proses pembelajaran dan interaksi kita di dalam menguatkan karakter anak didik kita, tentunya kita sering menemukan bahwa perilaku anak tersebut sering tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal, secara umum ya. Itu diakui, nilai-nilai kebajikan diakui secara umum bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang positif. Nah, dalam posisi ini guru dalam posisi ini kita harus mengetahui teori kontrol ya. Teori kontrol bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dalam hal ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kepada diri kita ya, saya juga. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol bahwa ada miskonsepsi tentang makna kontrol ya, bahwa itu semua adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru tidak bisa mengontrol murid secara seutuhnya. Contoh, ketika anak ketika dalam proses pembelajaran kita melakukan kontrol terhadap anak, mungkin anak itu berbuat sesuatu, berperilaku sesuatu karena kita membuat aturan
aturan. Ketika aturan itu ada dan kita ada di situ, maka anak itu bisa melakukannya. Tetapi ketika kita tidak ada, anak itu tidak berperilaku seperti itu. Artinya kita tidak bisa mengontrol murid secara seutuhnya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini artinya ketika kita memberikan bujukan kepada anak untuk melakukan sesuatu, belum tentu itu efeknya bermanfaat. Ada juga kita bujuk, ayo nak kerjakannya nak, ya. Tapi ketika kita tidak bujuk, mereka tidak mau melakukannya. Ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini belum tentu juga ya Bapak Ibu ya. Ada dua alternatif menurut saya ketika seseorang kita kritik, dia bisa menerima. Atau ada juga alternatif ketika kita mengkritik seseorang, malah mendendam kepada kita. Ya kan Bapak Ibu ya, malah gitu kan. Siapa sih ya contohnya? Ya kan Pak Roni? Ya, tidak semua orang bisa kritik itu menjadi berdampak positif. Ya, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak berhak untuk memaksa seseorang pun. Mereka melakukan tindakan sesuatu jika itu berasal dari intrinsik motivasi dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Kemudian di sini ada teori stimulus respon vs teori kontrol, di mana ini berbanding terbalik ya, di mana stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan manusia semua sama, tetapi dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika kita menghadapi anak didik kita yang jumlahnya 40 anak, kebutuhan mereka itu tidak sama Bapak Ibu ya. Kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Saya pernah mengalami seperti ini. Saya pikir orang lain itu melihat bahwa yang ideal itu seperti ini. Ternyata cara pandangnya itu berbeda dengan saya. Itu ya Bapak Ibu. Anak juga sama seperti itu. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran berbeda maksudnya anak itu mau memiliki harapan yang bagaimana nantinya saya. Ya, tidak sama. Saya mau jadi ini, semua sama gitu. Tidak kan? Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga tidak akan terjadi. Ya, siapa saya yang bisa mengubah seseorang? Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi perspektif kita harus berubah. Bahwa kita harus memahami pandangan dia tentang sesuatu itu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita menghadapi anak didik kita, Bapak Ibu, kita sering ngejudge. Saya juga ya pernah mengalami ini, ngejudge bahwa dia itu adalah orang yang begini. Jadi itu adalah hal yang salah. Mungkin itu akan berdampak negatif bagi proses perkembangan anak tersebut. Kemudian teori kontrol, hanya Anda, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang, bahkan setiap anak didik kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Alasan dia berbuat itu apa? Ada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah saya jelaskan pertama ya. Kita mengontrol anak ketika kita ada di situ, mereka bisa berperilaku seperti itu. Tapi ketika kita nggak ada, ya mereka kembali ke perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Bapakku, tidak bisa mengontrol Pak Ardi.
saya tidak bisa mengontrol Pak Nino. Yang bisa dikontrol mungkin setir mobil gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya ketika kita mau melakukan permainan atau mungkin main panco gitu kan. Ketika seseorang bisa mengalahkan permainan tersebut, meskipun ada gangguan, digelitik temannya ataupun dikasih godaan, dia bisa menang. Berarti dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga dia menjadi pemenang. Yang kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal itu kita bisa maksaan. Ke dalam proses pembelajaran kan sering kita mengalami seperti ini kan, udah dibujuk, ya kan nggak bisa, lalu paksa saja lah gitu kan, nanti kamu gini contohnya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam teori kontrol ini. Baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa itu harus mengadakan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita berkolaborasi menciptakan komunikasi yang baik kepada anak, komunikasi positif kepada anak. Ya, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Kemudian kita memberikan tanggung jawab kepadanya untuk memperbaikinya dan memberikan pilihan apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan tersebut. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang, tidak ada yang kalah. Tujuannya menang semuanya. Itu ya Pak Ibu. Nah, kemudian disiplin. Disiplin, apa itu disiplin? Nah, bayangan kita tentang disiplin pasti ya Bapak Ibu, ada tata tertib, ada peraturan, ada hukuman. Ini adalah gambar sebuah pelaksanaan hukuman akibat tidak disiplin. Ada gambar anak siswa disuruh menghormat gitu. Saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di sini dimaknai bahwa disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteksnya pendidikan adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan suatu tambahan atau mungkin pengalaman tersendiri yang dialami di dalam kelas? Saya silakan Bapak dan Ibu. Pelaksanaan disiplin ini ada Bapak Ibu? Pia bisa memberikan pengalaman tentang tata tertib disiplin yang sudah kita buat di kelas? Ada Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Iwan. Halo, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Rusmin. Sedikit saya ingin menanyakan saudara Ibu, berbagi pengalaman. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya disiplin itu yang selama ini kita bayangkan adalah tata tertib, peraturan, hukuman, sehingga anak yang tidak disiplin itu kita berikan sanksi. Itulah yang kita pahami. Sementara Ibu tadi bilang Ibu pernah melakukan seperti itu, dan saya juga sudah pernah melakukan seperti itu.
Karena yang apa kita rasakan, yang kita berikan disiplin ya seperti itu, Bu. Cuman tadi selama Ibu ikut kegiatan pelatihan, disiplin yang seperti apa yang harus kita lakukan? Atau kalau ada anak tidak disiplin, bagaimana caranya yang baik untuk menertibkan gitu, Bu? Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah bertanya. Kita akan bahas di setelahnya ya. Oke. Nah, yang makna daripada disiplin yang tadi itu adalah aturan, tata tertib, hukuman ya. Tetapi yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di sini makna disiplin. Kalau kita kan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, yang ada filosofinya. Sedangkan ini Dian Gosen dalam bukunya Restoratif School Discipline 2001 sejalan pemahaman si Ki Hajar Dewantara dengan Dian Gosen ini. Yang di sini dimaknai disiplin itu adalah disiplin yang positif, yang memiliki motivasi dari internal intrinsik, motivasi intrinsik. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada hukuman secara fisik, hukuman secara verbal, artinya fisik kita bisa melukai anak, verbal kita bisa berbicara kepada anak itu bisa melukai hatinya, gitu ya. Kemudian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga akan cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Pak Iwan, disiplin yang tadi dimaknai yang tadi itu adalah disiplin untuk mematuhi aturan, tata tertib. Kalau dulu kan tata tertib sekolah gitu ya Pak. Kalau sekarang kan kurikulum berdiferensiasi ini adalah disiplin positif keyakinan kelas gitu. Perbedaannya nanti di bawah-bawahnya ada lagi ya. Nah, Dian Gosen juga sejalan pemahamannya dengan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau pada peraturan itu kan mereka melakukan itu hanya karena ada aturan. Nanti takut saya ada sanksi, nanti takut saya dihukum, seperti itu ya. Kemudian disiplin artinya belajar menurut Dian Gosen. Disiplin diri, mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal tanpa mengganggu dari segi suku, agama, dan ras. Disiplin positif maksudnya di sini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara kan bahwa pendidik itu menuntun anak dalam memperoleh pengetahuan dan juga menuntun anak dalam berperilaku, bersikap. Jadi kita tidak bisa memaksa, tugas kita hanya memimpin agar mereka itu mendapat ilmu pengetahuan, menjadi cerdas dan menguatkan karakter mereka yang sebenarnya mereka sudah punya karakter dan dari awalnya dari rumahnya. Kita menuntut agar menguatkan karakter yang positif tersebut. Tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yaitu kan disiplin motivasi intrinsik, bukan karena ada aturan tadi ya. Kemudian sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi, nilai-nilai kebajikan yang sudah ditentukan atau sudah
terapkan di sekolah dalam institusi pendidikan adalah penguatan karakter profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Jadi acuan kita ke sana, menciptakan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sampai sini paham ya Pak Iwan? Sudah. Tadi kan ada disiplin ini dimaknai oleh secara yang tadi teori ada dua ya. Disiplin tadi itu kan mereka melakukan sesuatu karena ada aturan. Tapi si KHD ini disiplin itu terlaksana karena ada motivasi intrinsik gitu, bukan karena ada aturan, bukan karena si A, bukan karena kemana lah? Saya mau bikin LPPA, saya mau dapat uang 50.000 gitu, atau ya saya mau mengantar cepet gitu kan? Saya, tapi di satu sisi bagus sih, gitu ya. Saya mau bikin ADMA, jadi saya upload banyak, gitu. Ya, apa gitu ya maksudnya ya? Jadi ada perbandingannya ya, disiplin menurut KHD. Kita kan dalam dunia pendidikan, konteksnya pendidikan KHD, ya. Oke. Bisa diterima? Ya. Oke, dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ya, di sini pemangku kepentingan pendidikan kita semuanya di lingkungan sekolah kita ini ya, tenaga kependidikan, baik guru, siswa, tenaga pendidikan, staf TU semuanya. Ya, bukan hanya guru saja. Kemudian tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Setiap sekolah itu mempunyai kompetensi standar kompetensi lulusan. Nah, ini kita beralih lagi ke motivasi intrinsik tadi, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menjawabnya apa sih itu motivasi gitu ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Melakukan segala sesuatu apakah karena adanya dorongan lingkungan atau dorongan orang lain? Ya, Diana Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang dibagi atas motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama adalah motivasi eksternal, untuk menghindari, eksternal artinya dari luar ya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya, jadi saya mau datang tepat waktu karena takut dihukum, karena takut berdiri di depan, karena takut namaku ditulis, gitu ya Bapak Ibu. Ada kan kita di sini ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya seperti kita tadi lah ya. Tapi itu tergantung kita semua ya. Kita tadi paradigma orang nggak bisa kita rubah ya, pandangan seseorang. Kita hanya bisa memahami pandangan orang lain, tidak bisa memaksakan gitu. Kemudian motivasi internal ini ada intrinsik, artinya motivasi itu memang ada dari dalam diri sendiri tanpa ada reward, tanpa ada mau ada reward, mau ada hukuman, ya tetap dia melakukan segala sesuatu itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di sini ini sebagai ini aja ya, untuk memahami. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya? Kalau ini murid bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Gitu. Apa yang saya dapat? Mengantar PP lah, ada kamprok, ya. Saya juga ada motivasi seperti itu. Jadi kita pahamilah pandangan orang, ya kan? Oke, lanjut. Mengapa siswa tidak disiplin? Ya,
Siswa atau murid tidak disiplin mungkin saja karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya disiplin ini tidak hanya kepada murid kita, kepada kita sebagai tenaga pendidikan, sebagai ASN, dan kepada anak kita juga di rumah, dan kepada siswa dan lingkungan masyarakat. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah penjelasan dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dan sebagainya. Nah, contoh, kita kan pernah nih di sekolah kita kan sering ada perilaku anak didik kita yang malang, katanya malang duit gitu ya. Anak saya ada itu pernah malah anak Pak Saiful gitu. Dia WA saya, anakmu malah anak saya ambil duitnya gitu ya. Ini kan sering kita temui kan di kelas-kelas kita ya Bapak Ibu kan. Nah, kenapa kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya? Jadi kita nggak boleh ngejudge dia itu salah gitu ya. Jadi kita sebagai penuntun, menurut KHD kan menuntun. Kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru harus menuntun anak itu. Kita akan berkomunikasi positif dengan anak itu. Lalu kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, alasannya harus kita tahu dulu. Jika dia mengatakan alasannya, saya lapar, saya mau jajan di kantin, kan gitu ya. Berarti kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi dia? Kebutuhan apa itu kira-kira? Hah? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia melakukan itu karena memang mungkin orang tuanya tidak membawa bekal hidupnya, atau mungkin ya sarapan dari rumah buru-buru gitu ya. Akhirnya ada keinginan untuk melakukan atau berperilaku seperti itu. Kita namanya bertahan hidup ya, lapar. Oh, dia harus makan gitu. Jadi dia melakukan tindakan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini di kelas kan sering kita alami Bapak Ibu, bahkan dari guru sendiri dan dari teman-temannya. Kita pernah kan dalam proses pembelajaran itu membagi kelompok. Ada kan Bapak Ibu? Membagi kelompok. Kelompok sih pasti ada beberapa orang yang tidak kebagian kelompok. Iya kan? Ada kan? Lalu gitu sih. Pandailah hidup, harus pandai berteman kan gitu ya. Jadi kita juga, saya juga sebagai guru bagaimana ya? Pernah juga melakukan seperti itu, mengejas anak itu. Kamu gak pintar berteman sih, jadi gak ada kelompok gitu kan. Jadi guru sendiri bisa melakukan hal itu, dan anak itu juga bisa menerima dari teman-temannya. Jadi kebutuhan apa yang sedang tidak dia dapatkan, itu kasih sayang dan merasa diterima ya. Nah, seperti yang tadi kita contoh yang tadi lah ya, ada anak yang selalu memalak duit atau meminta-minta bekal temannya. Lalu kita tanyakan, apa alasanmu kenapa minta-minta bekal temannya? Tadi kan jawaban yang pertama karena lapar, berarti itu bertahan hidup. Tapi kalau jawabannya di sini adalah dia itu belum. Jadi kita akan bertanya, mengapa melakukan hal tersebut kepada temannya? Ternyata dia senang melihat temannya, mukanya gitu. Dia menikmati temannya marah, dia menikmati temannya kesel. Contoh mukanya begini, dia senang gitu.
nyok gitu kan contohnya ya. Jadi kebutuhan apa yang sedang ingin dia dapatkan? Itu kebutuhan rasa diterima atau kasih sayang gitu. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang, jadi harus diperhatikan dia gitu. Ada juga kan anak kepada kita seperti itu? Iya ada. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga sering kita dapatkan. Pasti ada sang penguasa di kelas itu, ya kan? Ada kan? Ya, merasa ditakuti gitu. Ya, di kelas saya sih, ini bu, takut bu. Kenapa takut? Jadi kenapa anak itu melakukan seperti itu? Ya dia ingin sedang mendapatkan kebutuhan penguasaan tersebut. Ya. Dan pada contoh soal yang tadi yang meminta bekal-bekal kepada temannya, jika alasannya adalah dia merasa hebat, mau temannya mau menurutinya, hebat saya, turut anak-anak itu sama saya katanya, turut takut tuh sama saya itu gitu. Jadi kebutuhan apa sih yang sedang ia dapatkan? Yaitu kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Pada soal tadi, kenapa dia ya minta bekal-bekal temannya? Kenapa dia ya malah duit orang gitu? Jika alasannya adalah merasa bosan, mungkin orang tuanya bawa juga bekalnya, tapi dia bosan dengan bekal yang dibuatkan oleh orang tuanya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya, berarti dia ingin bebas, mau mencoba comot satu, rasanya begini, comot satu, rasanya begini. Jadi dia menginginkan kebebasan mencicipi, merasakan makanan teman-temannya. Jadi kebutuhan yang sedang didapatkannya, dia berusaha dapatkan adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Contoh lain aja saya buatkannya. Tadi ada juga anak saya seperti itu. Ketika saya sudah meminta mereka membuatkan kerangka kubus dari tusuk sate, dan kerangka kubus itu digunakan untuk bermain-main, tapi batasnya tidak memahami apa dampak positif dan dampak negatif dari perlakuannya itu. Tadi tek gitu, tusuk sate itu dilempar ke kepala si Jordan. Nah di sini agak berdarah sedikit gitu ya. Jadi saya tanya, kenapa melakukan itu? Katanya mau main-main bu. Mau main-main apa? Main-main tusuk sate itu. Berarti kan dia, kamu senang ya bermain tusuk sate. Katanya gitu kan. Lalu saya katakan, nah tadi yang kamu lakukan itu ada dampaknya enggak kepada temanmu? Ada bu. Kenapa? Berdarah kepalanya katanya. Terus apa yang harus kamu lakukan kalau seperti itu? Gak main lagi. Lalu saya katakan, boleh main, tapi tidak pada saat seperti belajar, dan kamu harus memahami bahwa apa yang kamu lakukan itu merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Nah seperti itu, bahwa kebutuhan apa yang sedang didapatkan? Kebutuhan kesenangan di dalam bermain, ya. Nah kemudian di dalam kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol seorang guru. Penghukum, nanti kita refleksi ya. Saya juga ya Bapak Ibu, refleksi posisi mana kita gitu ya. Yang pertama penghukum, ya, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum ini adalah ketika anak melakukan kesalahan,
atau melanggar aturan, ya melanggar aturan, maka kita langsung tiba-tiba menghukumnya. Itu bisa hukuman fisik, mungkin memukul, atau bisa hukuman verbal, mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi ada posisi guru yang pembuat rasa bersalah, ya. Kamu salah, kasihan kamu sama orang tuamu, gitu ya. Kamu ke sekolah, kasihan kamu sama orang tuamu, gitu. Seperti itu, ya. Kemudian posisi sebagai teman. Ada kita menempatkan diri kita, guru, posisinya sebagai teman. Jadi seperti bercanda kepada murid, berteman, ya. Kemudian posisi sebagai pemantau, jadi pantau, mengontrol, dan posisi sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru yang diperankan di sekolah, atau bisa juga sebagai orang tua, ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira di posisi mana kita, ya? Oh iya betul, saya juga di posisi semua. Ya, oke selanjutnya posisi kontrol penghukum tadi udah saya jelaskan, ya. Jadi ini ada bentuk-bentuk fisik posisi guru sebagai penghukum, gitu. Ini kayaknya cocok kepada diri saya, gitu ya. Motor, gitu ya. Jadi kita refleksi, ya Bapak Ibu. Sebenarnya posisi kontrol ini setelah saya masuk CGP ini juga tidak semua bisa instan, ya Bapak Ibu, ya. Saya tidak bisa instan berubah 100% dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Karena tiba-tiba bisa juga kita refleks kan, gitu tiba-tiba. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan, patuhi aturan saya, atau awas kau lakukan lagi seperti itu lagi, ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai, gitu ya. Nah, apa hasil daripada posisi kontrol sebagai penghukum ini? Hasilnya adalah kemungkinan itu murid marah dan mendendam. Mungkin dia diam gini, tapi dia marah, di hatinya marah. Awas kau, gitu kan? Sama gurunya seperti itu, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut coret-coret bukunya. Pernahkah kita menemukan seperti itu? Mimpinnya itu, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi itu adalah hasil dari kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum, ya. Dan bisa saja kejadian yang lebih buruk lagi terjadi karena kita menempatkan sebagai posisi penghukum tadi. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ya. Ini ada nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, ya. Kalimat-kalimat yang diucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri. Saya terkejas, gitu. Saya orang yang bersalah, gitu. Jadi dia merasa saya orang yang salah, saya orang yang gagal, gitu ya Bapak Ibu. Dan hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang kala sikap seperti ini lebih berbahaya, ya, akibatnya, ya. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Jadi pemantau ini bahasa tubuhnya itu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, ya. Contoh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sangat
Nah, jadi kita di sini memantau anak berapa kali dia melakukan kesalahannya, gitu ya. Nah, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, jadi tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara filosofi KHD menuntut anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu filosofi KHD. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol manager, di mana posisi kontrol manager ini adalah posisi kontrol yang ideal. Ya. Seorang manajer akan berkata, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan, apa yang kita yakini. Jadi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi bukan fokus kepada kesalahannya, tapi fokus kepada bagaimana memperbaikinya. Ya. Nah, posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang ideal yang diharapkan untuk diperankan oleh seorang guru yang akhirnya anak itu bertanggung jawab dan memilih pilihannya sendiri untuk memperbaiki dirinya seperti apa dia nanti. Nah, dari tadi kita kan membahas keyakinan kelas. Saya juga dulu pengalaman keyakinan kelas dengan hidayah, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, karena tidak paham kayak Bapak Ibu kan namanya kalau di malah kita nggak paham ya. Jadi apa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Di bahasanya saya dapat materi ini ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini adalah perwujudan nilai budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan atau kebajikan universal. Keyakinan kelas yang kita buat itu harus berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, secara umum, terlepas dari dia agama apa, suku apa, rasnya apa. Jadi umum memang itu diyakini positif gitu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini adalah sebagai upaya menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa ya tidak peraturan kelas? Sampai sini apakah ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Ada? Tentang ini keyakinan kelas dan peraturan kelas, karena kita kan di kelas sudah melakukannya gitu. Ada tanggapan Bu Ika? Sudah melakukan kurikulum mereka? Ya? Bagaimana jika anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati sama-sama? Iya, bagaimana mengatasi gitu ya. Nah, meskipun keyakinan ini adalah sebuah alat untuk anak itu memiliki budaya positif yang memang itu adalah diyakini semua orang bahwa harus seperti itu memang idealnya gitu ya, bukan karena peraturannya seperti ini. Jadi memang meskipun kita sudah buat keyakinan kelas itu, tetap aja ada anak yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai kebajikan itu tadi, ya. Dan tugas kita menurut KHD itu adalah
menuntun. Ya, itu tadi menuntun, bukan memaksa, bukan menghukum. Ya, jadi di sini nanti ada mengatasi permasalahan atau perilaku anak menggunakan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi namanya restitusi. Restitusi tadi sudah saya singgung sedikit di pada posisi manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer. Dalam anak itu berperilaku, kita berkomunikasi baik dengan anak tersebut, ya, komunikasi dengan baik yang positif, ya. Kita dudukkan, kita panggil, dan kita bertanya, ya, bertanya mengapa tadi kamu melakukan apa gitu kan. Saya ini kalau ada kan yang berbohong kan, ada yang berbohong, ada yang jujur ini bu. Lalu kita membuat suatu positif perilaku kepada dia, jangan ngejudge dia salah gitu ya. Ibu juga bermasalah loh sama seperti kamu gitu. Ya, nah semua orang itu bisa salah. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, karena ini. Jadi alasan itu kan masing-masing berbeda-beda. Lalu dari situ kita menanyakan lagi, keyakinan apa sih yang sudah kita buat di kelas? Ini bu. Jadi menurut kamu, apakah kamu mau memperbaikinya? Jadi kita memberikan pilihan kepada anak itu, bukan kita menentukan. Harus gini kamu. Kalau kita kan gitu kan ya. Sopan lah kan itu keyakinan kelas itu kita, gitu kan. Tapi komunikasinya itu harus memang positif. Jadi sehingga anak itu pun bisa menerima perkataan kita itu dengan ketulusan hati kita menuntun anak tersebut. Ya, Bu Ika bisa? Nah, tadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena tadi peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak. Biasa gitu kan Bapak Ibu? Satu pihak kan, kita sendiri. Tidak boleh terlambat gitu kan. Mau pakai topi, Senin pakai topi, lengkap gitu kan. Kita sendiri yang buat. Tetapi dalam keyakinan kelas prosesnya tidak seperti itu. Kita melibatkan anak. Kita nanti ada saya pengalaman penerapan keyakinan kelas. Ada videonya ya Bu, tapi terakhir nanti ya. Kita melibatkan anak itu untuk membuat nilai-nilai kebajikan apa sih yang harus kita buat di dalam kelas ini agar tercipta lingkungan yang positif ketika pembelajaran, bahkan ketika di luar pembelajaran. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas ini dalam lingkupnya bisa sekolah, bisa kelas, ya. Kalau sekolah itu mungkin sudah melibatkan kepala sekolah, itu mengenai visi dan misi suatu sekolah. Kalau ini keyakinan di dalam kelas berarti antara guru dan siswa, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada video ya Bapak Ibu, proses saya melakukan atau membuat keyakinan kelas.
Boleh diperhatikan Bapak Ibu? Nanti dicari dulu ya. Itu video keyakinan kelas ini. MP4 ya. Baik kita. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya harus penerapan ini harus saya inginkan gitu ya. Bagaimana seperti apa penerapan itu gitu. Video restitusi ada? Bisa.
Prosesnya kita melibatkan anak gitu ya, karena kesalahan teknis jadi tidak bisa kita tonton ya Bapak Ibu ya. Prosesnya pembuatan keyakinan kelas itu kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan apa yang seperti contoh-contohnya, lalu nanti kita suruh tuliskan 1, 2 atau 3 yang kena ke nilai-nilai kebajikan yang kamu yakini akan bisa kamu lakukan gitu ya. Lalu ditulis di kertas, bisa juga di kertas origami, ada kertas yang bisa ditempel itu ya. Lalu masing-masing anak menuliskannya, lalu masing-masing anak itu menempelkannya di papan tulis. Dari situ nanti kita bacain kalau ada yang sama banyak gitu kan, karena kita kan harus yang mana sih yang bisa dilaksanakan pada umumnya gitu. Kita memilih, contohnya anak itu tidak terlambat ke sekolah, kan bahasanya nggak baku-baku gitu ya, harus dengar guru gitu kan. Jadi kita sendiri harus dengar guru itu gini, patuh atau sopan dan santun terhadap guru dan sesama gitu. Jangan datang terlambat gitu itu. Jadi datang tepat waktu. Jadi kalimatnya itu yang pendek-pendek saja, yang mudah dipahami anak. Nah itu ya prosesnya sudah. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas tadi ya. Jadi di anak-anak tuh ditempelin, saya nulis ini gitu prosesnya. Ini. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 5E. Jadi memang ini berasal dari mereka sendiri, bukan berasal dari saya sebagai guru. Itu. Oke, segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi Bu Ika ya, yang sudah Bu Ika tanyakan tadi, bagaimana kita untuk mengatasi ketika anak melakukan penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Jadi sebagai guru yang memerankan dirinya sebagai posisi control manager, maka ini segitiga restitusi inilah yang harus dilakukan. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan ya, digambarkan dalam bentuk segitiga.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh tadi, ketika anak tadi melakukan kesalahan yang bermain tusuk sate tadi, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi saya tidak menjat kamu salah gitu. Tapi yang pertama saya lakukan adalah setiap orang itu pernah salah. Ibu juga pernah salah, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tidak bisa, gak apa-apa kamu salah, bukan gitu kalimatnya ya. Tapi validasi tindakan yang salah artinya kita bertanya alasan apa dia melakukan itu. Karena tidak bisa daerahnya. Tadi sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa alasan anak itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesenangannya. Dia senang, gitu kan, bermain tusuk sate. Tetapi sebenarnya itu ada yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi saya akan validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Lalu yang langkah ketiga kita tanyakan. Nah, masih ingatkan keyakinan kelas yang kita buat? Kadang-kadang nggak itu, gitu kan? Kan ditempel di dinding. Ya. Coba apa itu? Iya Bu, gitu. Apa? Gitu kan? Jadi kita setelah validasi tindakan tadi, kita belum belum. Kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Jadi setelah itu kita menanyakan, iya Bu, ini katanya kan. Kemudian kita akan memberikan pilihan kepada dia atau menuntun anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Ya, karena tujuannya menuntun anak itu untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jangan fokus kepada kesalahannya, tapi kita melakukan kolaborasi untuk bagaimana cara yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Menurut kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi seorang yang bagaimana? Anak yang soleh Bu, anak yang baik Bu, gitu kan? Pasti semua orang kan kepengen menjadi anak yang baik. Nah, kalau kamu ingin menjadi anak yang baik, apa yang kamu lakukan? Tidak ganggu teman Bu, kan gitu. Meskipun itu hanya dari omongannya, besok kembali lagi, ya memang proses seperti itu karena memang sifatnya menuntun. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari pemahaman tadi, sehingga kita semua guru atau setiap guru diharapkan bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan anak yang dilakukannya sehingga menjadi berperilaku, berkarakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan pelajar yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan pemahaman konsep tentang budaya positif yang saya lakukan. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita bermanfaat bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua, bahkan sebagai masyarakat dan terutama sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga anak kita memiliki karakter yang kuat yang seperti dicanangkan oleh tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Ibu karena sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan dan mendukung saya dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahannya semua. Semoga bermanfaat. Videonya ditutup, terima kasih. Sekarang kita ada snack ya, snack aja ya Bapak Ibu. Snack aja ya.